Presiden Soekarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryo Sanjojo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dan Wakil Perdana Menteri Dr. Suwiryo. Koalisasi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik. Yang pertama ada keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum. Yang kedua terdapat sosial ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga terdapat mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum. Dan yang terakhir ada politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Pada masa demokrasi parlementer, sistem demokrasi menempatkan parlemen sebagai fundamental di pemerintahan. Namun, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Perbedaan pandangan di kalangan elit politik mengenai sistem politik yang dianggap sesuai dengan budaya Indonesia tampak terutama dalam sosok Hatta dan Soekarno. PNI mendapatkan posisinya dalam Kabinet Sukiman, namun permasalahan yang sama kembali muncul. Sukiman Wiryo Sanjojo berasal dari Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Beberapa kebijakan Sukiman banyak ditentang oleh PNI yang melancarkan mosi tidak percaya. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Pada masa Kabinet Sukiman, keadaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi, yaitu perbaikan stabilitas ekonomi, pengurangan subsidi, kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat, dan yang terakhir pengembangan infrastruktur pertanian. Namun, Kabinet Sukiman berakhir hanya setelah setahun menjabat karena tekanan politik yang besar, termasuk dari parlemen. Pada masa Kabinet Sukiman, keadaan sosial di Indonesia ditandai dengan beberapa hal, yaitu krisis moral ditandai dengan korupsi dan kecenderungan untuk mengonsumsi barang mewah, perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI terkait Irian Barat, perselisihan antara anggota kabinet, intervensi Soekarno dalam urusan kabinet, dan yang terakhir adalah pemberontakan di daerah seperti pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi. Pada masa demokrasi parlementer, mulai muncul beberapa sastra lokal yang mempengaruhi perkembangan karya di Indonesia. Para sastrawan pada saat itu menjalankan fungsinya dengan menangkap berbagai masalah kemanusiaan di balik peristiwa akibat perang, berturut tumbuh dengan subur menyuarakan realitas dalam masyarakat dan pemerintah. Hingga pada tahun 1954, di Indonesia terdapat 105 surat kabar. Masalah utama yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menlu Soebarjo dengan Duta Besar Amerika, yaitu Merle Chonchran. Nota tersebut berisikan tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA. Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong kepada blok barat, sehingga melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.